Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Perspektif Khalil. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi bedah buku. Kalau bedah buku mungkin terlalu terlalu besar, karena harus membedah dengan terlebih dahulu membaca isi bukunya secara lengkap, menginventarisir hal-hal yang menarik di dalamnya untuk disampaikan dalam satu forum yang menurut saya lebih besar, forum keilmuan yang lebih besar. Jadi tidak tepat lah ya kalau disebut bedah buku. Saya sebut saja pengantar masuk atau kalimat pengantar menuju masuk ke buku ini. Setelah saya baca, sebelumnya buku ini berjudul Islam Reflektif, Kajian Multi Perspektif dan Kasuistik, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Jamali Sarodi. Beliau adalah guru besar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga mantan Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mungkin kalau di di channel YouTube yang dilihat oleh teman-teman semua mungkin kebalik, karena memang kamera yang diambil selfie, jadi mohon maaf. Oke, langsung saja. Buku ini menurut saya ada 3 kelompok kajian yang menarik. Pertama, bagaimana Islam reflektif ini dibaca dari berbagai tempat yang pernah disinggahi atau pernah menjadi pergulatan dari Prof. Jamali. Pertama, misalnya di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian beberapa lokus penelitian, dan juga beberapa tempat yang pernah beliau singgahi sebagai tempat muhibbah, sekedar kunjungan, kemudian menyaksikan bagaimana Islam di tempat tersebut, kemudian beliau gambarkan dalam buku ini menjadi sesuatu yang menarik. Yang kedua adalah Islam reflektif yang dibaca dari beberapa tokoh. Di antara hal yang menarik adalah disajikannya 2 tokoh yang menurut saya fenomenal pada zamannya di Cirebon. Kedua tokoh ini adalah Habib Kiai Haji Syarif Utsman atau Kiai Syarif Utsman Yahya. Waktu mahasiswa kita biasa menyapanya dengan Aba Utsman. Beliau adalah pendiri pesantren Katulistiwa di Kempek. Kemudian Kiai Ahmad Subhanuddin Alwi. Beliau adalah budayawan santri yang memiliki wawasan yang luas, daya kritis yang tajam terhadap persoalan-persoalan, tidak hanya keislaman sebenarnya, tapi juga persoalan budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Beliau dua-duanya sudah meninggalkan kita. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menarik 2 tokoh ini disajikan karena menurut saya hingga saat ini belum ada dalam tanda kutip kembaran tokoh yang fenomenal tersebut. Kembaran dalam artian dengan kiprah pemikiran dan gaya berislam yang beda menurut saya. Aba Utsman misalnya pada zamannya menjadi kiblat tidak hanya intelektual, tapi bagaimana menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa, kalangan aktivis muda Islam di Cirebon dalam bersikap, dalam bersikap terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi secara kontekstual, secara aktual. Kemudian Kang Subhanuddin Alwi, Kiai Subhanuddin Alwi juga belum ada semacam gen penerusnya, terutama pada semangat kritisnya terhadap fenomena persoalan-persoalan yang terjadi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian yang ketiga adalah Islam
reflektif dalam ruang-ruang wacana keislaman tentang beberapa masalah-masalah amalia, ubudiyah misalnya, yang secara aktual mengemuka, meskipun temanya tema-tema yang sudah ada sejak lama, tapi dalam beberapa saat mengemuka dan menjadi pembahasan yang aktual. Tidak hanya itu, juga pada kelompok-kelompok bagaimana Islam reflektif pada aspek persoalan-persoalan orisinil yang muncul pada hari ini atau beberapa tahun ini yang dibaca oleh Prof. Jamali. Jadi itu menurut saya tiga kelompok besar yang digambarkan oleh Prof. Jamali dalam bukunya Islam Reflektif. Kalau menurut saya reflektif, kalau dari bahasanya secara sederhana, saya melihatnya sederhana karena tidak mampu untuk yang menganalisanya lebih tajam, lebih dalam. Reflektif itu refleks itu bereaksi atau melakukan tindakan-tindakan yang refleks ketika menghadapi persoalan. Saya sebagai manusia punya tubuh, refleks ketika ada yang menggigit kemudian menepaknya. Ada bagian tubuh saya yang gatal, kita menggaruknya, itu refleks. Nah, jadi refleks itu menurut saya kalau kita tarik dalam konteks Islam adalah sebuah tindakan atau cara berislam yang refleks. Yang refleks itu sudah kalau orang refleks itu menurut saya refleks itu adalah tingkatan tertinggi dari kebiasaan. Kebiasaan kita berbuat baik kepada orang maka akan terus menjadi refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita terbiasa untuk selalu memberikan sodako, maka akan refleks memberikan sodako kepada orang yang memang sangat membutuhkan, yang dilihat atau yang dihadapi. Nah, karena itu menarik menurut saya buku ini karena mengajak kita untuk menjadi orang yang refleks dalam berislam. Tetapi yang paling penting adalah reflektif itu adalah semacam sifat, berarti bingkai sifat. Maka dasarnya harus dibangun adalah bagaimana pengetahuan atau kebiasaan berislam yang rahmatan lil alamin, inklusif, toleransi, kemudian tolong menolong, tawazun, wasatiyah, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin lainnya. Nah, ketika itu tidak dimiliki atau refleksi atau Islam reflektifnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak ramah, maka menurut saya juga akan melahirkan refleks keislaman yang tidak baik juga menurut saya. Orang yang terbiasa mengkafirkan orang lain, maka dia akan refleks kepada orang yang berbeda, maka dia akan mengkafirkan. Kemudian ketika misalnya ada melihat sesuatu perbedaan kemudian berbuat kekerasan karena terbiasa, maka akan refleks berbuat kekerasan. Jadi Islam reflektif itu tergantung bagaimana fundamen keislaman yang ada pada pribadi atau kelompok masyarakatnya, atau juga organisasinya atau komunitas keislaman yang lebih luas lagi. Karena itu menjadi sangat penting fundamennya. Kalau ini hanyalah semacam frame-nya. Jadi ketika sudah memiliki fundamental yang tadi, maka tinggal kita masuk pada pengamalan Islam yang reflektif.
membiasakan secara perilaku sehingga melahirkan sesuatu yang secara otomatis lahir kebaikan-kebaikan ketika kita menghadapi persoalan yang secara aktual di tengah-tengah masyarakat. Itu saja, ngalor ngidul ngetan ngulon. Tetapi menurut saya ini perspektif saya, sekedar urun diskusi. Buku ini menarik sebagai khasanah keilmuan untuk memperkaya pengetahuan dan pengetahuan dan keilmuan Islam pada saat ini. Itu saja. Akhirul kalam. Jika ada sesuatu yang salah, ya mohon maaf. Karena siapalah Khalil, santri yang tidak menguasai ilmu agama, hanya khodim atau takdim kepada para kiai dan ulama. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.